Shalom, selamat malam rekan-rekan pemuda dan remaja yang ada di rumah masing-masing. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, saya mau mengajak rekan-rekan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setiamu bagi setiap kami, atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai pada malam hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan memberkati persekutuan malam hari ini, memberkati setiap kami yang mengambil pelayanan supaya dapat menjadi berkat, dan ibadah kami malam hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami buka ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Rekan-rekan mulai dikasihi Tuhan, sebelum kita mengikuti talk show malam hari ini dengan tema apa yang terpenting dalam hidup, saya mengajak rekan-rekan muda untuk memuji Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengatakan sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati
Selamat malam rekan-rekan pemuda Galaksi. Apa kabarnya? Harapan kita semua teman-teman tetap sehat ya. Dan malam hari ini kita masuk dalam acara Galaksi Talk Show kita, di mana kita ada 10 pertanyaan nanti yang akan kita pertanyakan kepada dua narasumber kita malam hari ini. Namun terlebih dahulu mungkin kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan yang MC-nya malam hari ini saya Aliong dan narasumber kita. Saya Pendeta Benny Christopher. Dan saya Kak Neos Beli. Ya, itu adalah dua narasumber kita malam hari ini. Malam hari ini kita akan bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama 5 pertanyaan dan sesi kedua akan kita lanjut 5 pertanyaan terakhirnya. Ya, tema kita malam hari ini adalah apa yang terpenting dalam hidupmu. Nah, nanti tema ini nanti soal pertanyaan ini akan kita tanyakan ke dua narasumber kita malam hari ini. Ya, pertanyaan pertama, menurut kakak apa yang terpenting dalam hidup ini? Mungkin pertama dari Kak Beni ya. Silakan Kak Ben. Ya, apa tadi yang terpenting dalam hidup ini ya? Ya, betul sekali. Iya, kalau mengatakan yang terpenting semua kita tentunya memiliki perbedaan, tetapi kalau kita simak dari firman Tuhan yang paling penting itu adalah mendengarkan dan mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan, ajarkan kepada kita seperti di dalam Lukas 10 ayat 4, Tuhan Yesus katakan satu saja yang perlu, yaitu Maria ini duduk memilih bagian yang terbaik. Jadi saya rasa kalau itu hal yang terbaik, itu sangat penting tentunya dalam hidup kita ya. Jadi selain itu juga kita perlu tahu apa sih yang terpenting dalam kehidupan kita. Selain yang lainnya itu tentunya kita mementingkan kehidupan ya, betul ya, kehidupan. Dan berbicara tentang kehidupan bukan hanya sekedar kehidupan di dunia ini saja, tetapi tentunya lebih kepada kehidupan setelah kita dari dunia ini atau setelah mati, ya kan? Di dalam Yohanes 14 ayat 6, kalau kita mau dapat kehidupan yang kekal, lebih daripada yang ada sekarang ini, yaitu Yesus jalannya, jalan kebenaran dan hidup. Mungkin itu saja dari kakak. Kak Billy? Oke, kalau dari Kak Billy, kakak berbicara dari sisi kehidupan kita ya, sehari-hari. Dulu waktu saya kecil, saya terpenting kehidupan saya ke sekolah. Ya, dapat nilai bagus, bilang orang tua. Terpenting, ya kan? Dan setelah saya remaja, yang penting saya bergaul. Itu yang penting saya pikir waktu remaja. Saya punya teman banyak, saya bisa dapat semuanya. Setelah saya remaja, saya selesai remaja, saya masuk di usia pemuda saya terpenting menyelesaikan kuliah saya. Ya, kita ada tahapan-tahapan dalam hidup ini. Saya terpenting menyelesaikan kuliah saya. Ternyata banyak sekali cerita-cerita di dalam kuliah ya, di dalam menjalani kehidupan perkuliahan itu tidak semudah kita memikirkan kepentingan-kepentingan kita. Saya penting harus selesai, yang terpenting harus selesai ya. Ternyata banyak cara yang cukup salah menurut saya lakukan pada waktu saya mengejar yang terpenting tadi itu. Tapi setelah akhir-akhir ini, setelah saya berkeluarga saat ini, setelah saya benar-benar mengerti kasih Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi, setelah saya mengalami pertobatan itu, ternyata saya sudah mengerti seperti yang dikatakan Pak Pendeta Beni tadi, yang terpenting itu ternyata kita dengarkan suara Tuhan. Bagi saya yang terpenting itu ikut Tuhan, ikut Yesus ya, ikut Yesus dalam hidup ini. Ikut Yesus itu gimana caranya? Baca Alkitab, berdoa, renungkan. Bukan hanya sekedar merenungkan, tetapi kita lakukan dalam kehidupan. Inilah yang terpenting dan yang terberat kita lakukan sebagai orang Kristen. Ya, karena seperti kita dengar firman Tuhan minggu lalu ya, kita kadang pikir Yesus terpenting, tapi kehidupan kita sama dengan dunia ini. Ya, seperti itu. Jadi buat Kak Neos, yang terpenting adalah Yesus dalam hidup ini. Kita ikut suara Tuhan,
kita lakukan apa yang Tuhan inginkan. Terdengar sangat religi sekali ya, Aliongnya. Kayaknya holy banget kakak ini berdua ini. Tidak. Ya, maksud kakak ini kita ikut suara Tuhan itu setiap hari kita memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Karena contoh sekarang aja, COVID-19 ini, COVID-19, Corona ini. Kalau kamu nggak berdoa, Tuhan nggak akan bentengin kamu untuk terhindar dari virus itu. Ya, kadang-kadang juga kita jadi rasanya sepertinya takut ya, rasanya apa ya, ya itu tadi yang terpenting kita dekat sama Tuhan, itu yang paling penting. Kakak rasa semuanya pasti akan kita lalui. Mungkin itu dari Kak Neos. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kak Billy dan Kak Beni. Jelas ya teman-teman, nanti teman-teman boleh menyimpulkan kembali lagi. Nah, kita lanjut pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, pada usia muda dulu, apakah ada hal penting atau sesuatu yang penting harus diubah namun terlewatkan atau terabaikan? Jelas ya Kak ya? Ya, jelas. Dari Kak Beni dulu. Ya, Ya. dulu ada hal yang terabaikan dan kita kayaknya nyesal gitu ya. Sekarang kok enggak istilahnya kalau mau dikatakan kembali ke masa lalu, apa yang mau diperbaiki gitu ya. Ya kalau kakak dulu, kakak pikir menyia-nyiakan waktu kayaknya termasuk menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan ya kalau kita katakan untuk sekarang menjadi berat jadinya. Seperti contohnya kita kan misalnya dulu enggak suka matematika. Nah, sekarang kita temukan hal-hal yang harus harus dituntut tentang memikirkan dalam berhitung yang cepat, tidak perlu pakai alat kalkulator dan lain sebagainya. Nah karena dulu kakak menyanyikan waktu untuk belajar seperti itu, nah sekarang menjadi berat ya, harus pakai kalkulator dan lain. Nah itu contoh kecil. Dan banyak hal yang lain terutama hal rohani. Ya ketika kakak menyanyikan waktu untuk hal-hal rohani, jadi kayaknya dalam pelayanan itu agak telat gitu. Nah, berbeda dengan pengalaman hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang kita bisa lihat sekarang kayak Gilbert, Limondong itu ya. Dan beberapa yang lain, mereka itu sudah mulai dari kecil, bahkan dari umur remaja sudah terlibat dalam pelayanan. Dan banyak juga sih yang lain, dan mereka sampai sekarang kan luar biasa tetap eksis. Nah itulah beberapa hal yang kakak pikir sia-sia, yaitu ketika menyanyiakan hal yang penting tadi, rohani tadi. Kalau kita bina dari kecil, kakak rasa banyak hal baik yang sudah kakak bisa sebarkan sejak dari usia dini, muda. Mungkin itu. Ke kerohaniannya Kak Iya, Beni. iya. Menyesalnya itu tidak membangunnya sejak dini-dini. Tapi tidak terlambat lah. Ya, begitu. Dari Kak Billy bagaimana? Tadi pertanyaannya apa, Yong? Pada usia muda dulu, Usia muda. apakah ada hal penting atau sesuatu yang harus dirubah namun terlewatkan atau terabaikan? Pada usia muda dulu. Iya, saya kurang lebih hampir sama dengan Kak Beni ya. Saya berpikir begini, dari kecil kita ini sudah biasa ikut sekolah minggu, pemuda, remaja. Kita pikir kita sudah benar-benar terselamatkan dengan melakukan hal itu. Kita pasti akan, sudah, saya pasti masuk surga. Itu pikiran-pikiran kita sekarang ya, adik-adik remaja ya, pemuda ya. Saya rasa itu sudah, saya datang ke gereja berarti saya sudah mengikuti apa yang firman Tuhan lakukan. Dulu saya juga begitu. Begini, coba kita lihat kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan seperti yang dikatakan oleh pendeta Beni tadi, atau kesaksian-kesaksian orang yang benar-benar disentuh oleh kasih Yesus dalam hidupnya. Dia benar-benar seperti menjalani kehidupan rohani ini bukan asal-asalan. Ya, dia benar-benar sungguh-sungguh, dia sungguh-sungguh buat itu. Nah, itulah hal yang sekarang sedang kakak perbaiki dalam kehidupan kakak. Bagaimana kesungguhan dan ketulusan hati ini supaya nanti waktu saya tidur malam, saya tidak berpikir begini, aduh kalau saya
meninggal pas saya tidur ini kemana saya ya? Ya kan, pasti tuh di rumah tanya, Ayong juga pasti tanya tuh kan Yong. Ya, betul sekali, Dalam Kak. hatimu pasti tanya itu. Iya. Karena apa? Karena kita tidak yakin dengan apa yang kita percaya. Kita diganggu dengan pengetahuan berbagai macam tentang bumi ini bulat, ada yang bilang datar, ada yang bilang kotak. Kita terganggu dengan hal-hal itu. Tidak perlu terganggu kalau saya pribadi. Kita ikut sejak kata Yesus seperti yang pertama saya katakan. Makanya kita rajin baca firman Tuhan, ya, kita lakukan itu. Jangan kita membanding-bandingkan firman Tuhan dengan ilmu-ilmu yang lain. Firman Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Kalau kita memang betul-betul mau dirubah, itu satu-satunya cara. Kita selalu datang kepada firman Tuhan. Makanya itulah yang sedang Kak Billy lakukan dalam hidup ini, memperbaiki kita benar-benar menyelami kasih Yesus ini, mengalaminya dan membagikannya kepada orang-orang di sekitar. Ya, terlihatnya sangat wah, rohani sekali kedengarannya ya. Tetapi itu yang orang lihat dari kita ya Pak Pendeta ya. Amin. Ya. Betul, itu yang orang lihat dari kita. Oh, Aliong sudah tidak begitu lagi. Ya, dia main bola sudah tidak kasar lagi. Apa ya yang menjadi penyebabnya? Orang pasti bertanya, oh dia diajak ngumpul, tidak mau minum lagi, tidak mau merokok lagi, kenapa? Apa penyebabnya? Kalau orang yang setengah-setengah mengalami kasih Yesus, dia pasti duduk di antara mereka itu. Itu sih pengalaman saya, yang saya alami, pemuda, remaja, bahkan saya menikah, saya alami cerita itu. Kisah itu saya alami dalam hidup saya sendiri. Ya, tapi setelah Tuhan jamah hidup saya ini betul-betul lewat hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitar saya. Puji Tuhan, saya benar-benar merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Bukan mungkin, itulah pengalaman kakak terhadap pertanyaan yang diberikan pemuda remaja galaksi di sesi talk show malam ini. Terima kasih. Ya, cukup jelas ya teman-teman. Dan kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut pandangan kakak, apa hal penting yang anak muda selalu lupakan di zaman yang serba praktis ini? Siapa Kak. dulu? Siapa? Kak Billy dulu, boleh Kak Billy. Kak Billy. Cerita zaman dulu ya. Kalau zaman Kak Billy dulu, kita paling keren itu pakai telepon koin tuh Kak Beni ya. Lalu kita beralih ke wartel, Wartel ya. wartel, bukan wortel, warung telepon. Itu udah canggih banget ya Pak Pendeta ya. Kami hidup di zaman 90-an. Surat-suratan masih berlangsung itu karena peralihan dari era 80 ke 90 itu masih ada surat, dan kita anak-anak 90-an ini kena juga zaman itu. Nah, kami sekarang berada di zaman apa ini namanya? Milenial ya Pak Pendeta ya. Kak Aliong ya. Milenial. Udah canggih banget. Dan mau nggak mau kita harus berada di situasi ini. Kakak juga harus bisa berada di situasi kalian. Bagaimana caranya? Ya. Nah, caranya ya seperti itu, kita mengikuti perkembangan zamannya dengan segala macam teknologi yang ada, tetapi tidak larut di dalam itu. Ingat, tidak kita berlarut di dalam itu. Dan akhirnya ini mengikis banyak hal. Perbedaan yang begitu cukup jauh dari zaman kakak remaja dulu dengan zaman kalian remaja sekarang. Satu saja hal yang sangat kakak sedih sekali perhatikan, itu terjadi bukan hanya di kalangan umum, tetapi juga di kalangan gereja. Satu hal, yaitu tidak menghargai orang tua. Kita kadang-kadang seenaknya begini, kakak mau ini. Kita melihat orang itu berbicara dengan contoh begini, terlalu rumit nanti contohnya kalau kakak kasih. Kayak Aliong datang berbicara dengan anak SMP. Yong, coba. Itu sudah sangat apa ya, kalau kakak berpikir, kita sangat meremehkan sekali situasi itu. Kita sangat tidak menghargai sekali si Kak Aliong. Kita dengan mudahnya menyebut namanya seolah-olah si kakak ini sejajar dengan pengetahuan kita. Itu yang sekarang menjadi masalah utama, yaitu tidak menghargai orang yang tua di sekitar lingkungan kita. Apa penyebabnya? Media tadi. Karena begitu mudah orang mengucapkan kata-kata yang sembrono, kata-kata yang tidak menjadi berkat di dalam HP itu terekam di kepala kita, dan akhirnya keluar dengan spontan. Kita menyebut, kadang-kadang kita tidak lagi menghargai guru, tidak menghargai hamba Tuhan, tidak menghargai kakak-kakak kita. Kita sangat minim sekali, menurut saya, sangat turun sekali persentase anak-anak menghargai orang tua.
Dan saya berharap lewat talk show ini anak-anak pemuda remaja Galaksi rubah hidup kalian. Ya, kalian harus merubah cara berpikir kalian. Kuping ini jangan dipakai dengar untuk pakai headset ketika bermain HP, jangan rekam kata-kata yang tidak membangun kamu. Ya, jadi menurut kakak satu saja, kurang sekali menghargai orang tua. Itu. Kak Beni, bagaimana? Ya kalau kita lihat enggak semuanya juga, tetapi pergerakan zaman sekarang ini lebih banyak sudah mengabaikan firman Tuhan. Dan kita lihat sekarang ini orang berani meskipun ya berdasarkan ada yang mulai seperti itu, misalnya mencela hamba-hamba Tuhan, mencela firman Tuhan, kadang saling sanggah menyanggah, mulai bahkan kita melihat postingan-postingan yang menyudutkan salah satu gereja atau mengkritisi khotbah orang lain seperti itu ya. Jadi itu kan salah satu pergeseran zaman yang tidak menghargai firman Tuhan. Ya itu beda pembahasan sih kalau kakak mau lebih panjang di situ. Tapi salah satunya di zaman sekarang ini kurang menghargai firman Tuhan. Dan banyak hal-hal yang terjadi sehingga banyak di dalam gereja sekalipun masih ada anak-anak muda yang melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, ya kan? Seperti seks di luar nikah. Ya, betul. Itu kan sudah bukan jadi kita tidak peduli, tetapi maksudnya siapa lagi yang bisa memperdulikan ini selain itu anak-anak muda ya. Kemudian tidak menyukai hal-hal yang rohani. Kakak bicara di sini tentang hal ibadah. Ini menjadi satu hal yang tidak lagi menjadi hal yang menarik. Banyak hal yang membuat dia tertarik, yaitu hal duniawi. Kemudian tidak menyukai hal rohani juga dari segi lagu-lagu, ya kan? Padahal lagu rohani ini di atas pujian umatnya Allah bertahta. Ya, Allah Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Maksudnya kan kalau ini bukan pujian untuk Tuhan, siapa yang bertahta di situ? Ya kan? Nah, jadi pilih-pilihlah hal-hal yang membangun di dalam kehidupan kita. Jangan kita tidak suka hal-hal yang rohani, tetapi hal-hal duniawi begitu kita gembor-gemborkan, termasuk lagu-lagu. Mungkin itu aja. Ya, cukup jelas ya teman-teman. Nanti kalau kurang jelas silakan diputar kembali lagi. Ya, kita lanjut ke. Kalau saya pribadi cukup tertegur dengan jawaban dari narasumber kita malam hari ini. Semoga teman-teman juga merasa tertegur. Ya, kita lanjut. Amin. Pertanyaan keempat, nih Kak, apa yang lebih penting, waktu atau peluang? Kak Beni dulu kali. Ya, mungkin kita bicara tentang waktu dan peluang ini. Waktu ini ada sisi negatif, waktu ini juga ada sisi positif. Demikian juga peluang, ada artian positif atau negatif, ada artian alkitabiah ataupun duniawi, ya kan? Tetapi bagi kakak seperti ini, mungkin waktu ini penting, sama-sama penting sih dua-duanya. Kalau itu dari Tuhan, ya. Waktu ini penting ketika kita menunggu waktu Tuhan. Ini. Jadi kakak bilang waktu itu penting kalau kita menunggu itu dari Tuhan. Seperti soal mau menikmati seks. Kalau kita enggak tunggu waktu Tuhan, kita enggak tunggu nikah. Betul enggak? Ya, betul. Nah itu salah satunya. Kenapa kakak bilang waktu itu penting. Nah jadi waktu Tuhan juga penting. Waktu misalnya kita saat ini berdiam diri di rumah atau saat ini belajar di rumah, ini waktu Tuhan juga. Waktu Tuhan itu penting. Ketika kita harus jangan mengumbar emosi, marah dan tidak harus posting sana sini dengan
keadaan kita masih emosi, itu penting juga, itu Iya. waktu Tuhan. Waktu Tuhan juga yaitu untuk berdoa, baca firman Tuhan dan hal-hal yang mendekatkan diri Tuhan. Waktu itu penting karena waktu yang dari Tuhan itu sangat baik. Kadang-kadang kita menuntut hak kita tanpa memikirkan apa yang Tuhan katakan, ya kan? Nah, jadi waktu itu penting. Nah, kemudian peluang juga. Peluang ini kalau peluang untuk hal yang memuliakan Tuhan itu baik. Tapi kalau peluang ini arahnya negatif, kayaknya wah ada peluang nih cewek kayak gitu ya, ajak kenalan terus seksi dan lain sebagainya lewat WA, lewat media sosial ini kan gampang sekali. Ya entah dia percaya atau enggak ini betul-betul asli atau enggak, tapi dia lihat ini peluang. Ya kan Yang kita pasti tahu lah banyak asli. editan Coba kan. dulu. Maksudnya Hati-hati. editan atau ini akunnya asli, ini cewek betulan atau laki-laki di Ya. baliknya. Ya gitu kan ada. Tapi maksudnya ini salah satu peluang dia mau terjerumus gitu. Atau peluang-peluang lainnya. Yuk ada botol minuman nih. Nah ini kan peluang bagi dia, peluang untuk hal duniawi. Tapi kalau ada peluang untuk Tuhan diajak misalnya, malam ini ada talk show loh di Galaxy. Ini kan peluang. Amin. Nah kalau ini kan peluang baik kita ambil juga. Jadi maksudnya waktu dan peluang itu sama-sama penting kalau dari Tuhan. Tuhan. Menunggu waktu Tuhan, peluang dari Tuhan itu baik. Itu dari kakak. Kak Billy mau nambahkan? Ya, kakak sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan Pendeta Benny. Waktu dan peluang itu sama-sama penting. Ya, ada waktu karena keduanya sama-sama punya apa tadi Pak Pendeta? Dimensinya, ada negatifnya, ada positifnya. Tapi dalam pertanyaan ini kan apa yang lebih penting, waktu atau peluang? Berarti diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antaranya, duanya ya? Betul. Betul ya? Nggak apa-apa ya kalau kakak yang disuruh memilih peluang, ya, ya peluang. Kenapa aku menjawab peluang? Karena aku pikir aku sedang menunggu waktu Tuhan, ya kan? Seperti yang Pendeta Benny katakan. Ini pribadi aku. Sudah jalan panjang, pribadi saya ya. Sudah menjalani hidup ini, kemudian ada peluang. Tetapi lihat, sekali lagi lihat, ingat, peluangnya peluang yang benar-benar tujuannya untuk memuliakan Tuhan, ya kan? Betul. Kak Billy ini ada peluang nih untuk pelatihan ini, gitu ya. Pelatihan betul. membatik. Kakak mau ikut nggak? Ya kan? Saya ikut. Saya ikut apa yang memang peluang yang ada gitu. Ini peluang di dunia. Iya. Saya tidak berpikir kalau Tuhan lakukan banyak hal lewat peluang ini. Ya. Tapi setelah ada waktu ini, ya setelah ada waktu yang Tuhan berikan untuk saya menenangkan hati dan diri saya pribadi, ada Tuhan kasih peluang. Saya ambil itu bersama dengan keluarga saya. Saya lakukan. Puji Tuhan, sampai hari ini peluang itu masih tetap terus berlangsung. Itu artian positif. Kalau arti negatif tadi, peluang, wah banyak sekali Pak Pendeta sudah katakan banyak banget. Jadi saya tidak perlu menguraikan. Maksud saya benar sekali yang dikatakan Pak Pendeta Benny. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Peluang Tuhan adalah peluang yang terbaik. Itu sih sebenarnya yang sedang kita jalani, yang kita sedang nanti ini. Ya. Mungkin itu aja deh. Ya cukup jelas ya teman-teman. Oke. Intinya dua-duanya sama, tergantung peluangnya dan waktunya dari siapa. Betul. Ya ini pertanyaan terakhir di sesi pertama. Ini Kak, menurut kakak sebagai anak muda, apa yang paling penting untuk diubah? Keadaan, nasib, atau karakter? Keadaan ini dia lebih spesifiknya ke nasib. Ya, keadaan atau nasib, keadaan, nasib, atau karakter. Jelas Kak ya? Oke. Jelas sekali. Boleh? Siapa dulu nih? Kak Benny duluan. Kak. Iya. Nanti kan. Ya, karena Ya, oke. dari apa? Dari hulu ke hilir ya. Iya. Iya, sip. Indonesia kan gitu, enggak boleh jumping. Enggak boleh lompat. Yang penting kita rubah apakah nasib kita atau keadaan atau karakter. Bagi kakak sih yang paling penting kita rubah supaya kita mengalami perubahan keadaan juga adalah yang paling penting bagi kakak karakter.
Karakter seperti Roma 12 ayat 2 katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi itu bukan ini budi ya, tetapi karakter. Jadi kita perlu mengubah karakter kita. Karakter kita ubah menjadi serupa dengan karakter Kristus. Itu aja sih sederhana. Bagaimana sih karakter Kristus? Ya belajarlah firman Tuhan. Itu saja kakak rasa simpel. Itu. Dari Kak Billy, Ya, cukup. Karakter. Ya, karakter ya. karakter. Sama dengan Kak Beni. Ya, Jadi berarti, kalau diuraikan nanti kurang lebih lagi begitu uraiannya. ya. Karakter. Jadi karakter dulu dirubah, nasib akan mengikuti karakter. Baik teman-teman, demikian sesi pertama kita. Dan sebelum kita lanjut ke sesi kedua, ada 5 pertanyaan lagi. Kita akan menaikkan pujian yang akan dipimpin oleh Saudara Pipin. Ya, rekan-rekan muda dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut ke sesi 2 talk show malam hari ini, kami mau mengajak kembali teman-teman untuk memuji Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengatakan Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Aku andalkan kekuatan, aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, kau tetap selamanya sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, kau tetap selamanya sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya, sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selama-lamanya, selamanya, selamanya. Ya teman-teman, kembali lagi bersama kami bertiga. Dan Ya. saya bersama 2 narasumber malam hari ini. Ya Kak, kita lanjut sesi 2 ya. Ya, Oke Kak, siap, ini ada oke. pertanyaan lagi. Terkadang saat ini banyak anak muda yang diperhadapkan dengan pilihan yang sulit. Bisa nggak Kak kasih saran bagaimana seharusnya kita bersikap saat mengambil keputusan? Karena terkadang harus memilih mana yang lebih penting. Ya, Agak Siapa? panjang nih Siapa yang bertanya. Ya dari Kak Billy dulu lah. Oke. Di saat kita mengambil keputusan, apa yang paling penting? Ya.
kembali lagi kita kepada firman Tuhan, kita tanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itu yang paling penting dalam hidup ini. Kali Lebih ke ini, berdoa Kak ya. ya, Lebih ke berdoa, berdoa lah ya. berdoa. Betul sekali. Ambil keputusan berdoa kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Dan waktu tadi, waktu dan peluang tadi, Ya. nah itu di situ Ya. dia ada hubungannya. Oke. Kak Beni bagaimana? Ya, paling penting itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Jadi bukan kita ke gereja terus atau bikin ibadah terus, enggak. Ya. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam tingkah laku kita dengan Tuhan. Ya. Kakak mau kutip 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya memang ada hal-hal yang kita lihat bermanfaat untuk kehidupan kita, Ya, betul. tapi paling penting itu persekutuan dengan Tuhan. Ya, Ibadah ini arahnya lebih luas, bukan ke gereja, bukan hanya sekedar ibadah-ibadah yang kita kumpul, tapi ibadah itu lebih dekat kepada persekutuan dengan Tuhan. Jadi Ya. firman Tuhan tadi, doa paling penting, ya. Iya. Jadi berdoa dan beribadah nih Kak ya. Iya. Iya, persekutuan. Persekutuan Persekutuan dengan tadi Tuhan. Om. Oh ya. Di rumah Kurang lebih lah. Persekutuan di rumah. Ya ya. saat ini. Oke Kak, kita lanjut. Ini Oke. ada lagi pertanyaan. Menurut pandangan Kakak, apakah saat ini kebanyakan anak muda mementingkan kehidupan duniawi atau menyenangkan hati Tuhan? Apa alasan dari pandangan Kakak tersebut? Kak Beni mungkin? Ya, kalau sekarang ini memang enggak juga semuanya, tapi memang ada beberapa hal kita mementingkan hal-hal duniawi ya. Dan makanya hal-hal rohani ini, katakan Kak Billy tadi sempat Kak singgung, itu menjadi perjuangan berat. Karena apa? Dunia ini mengarahkan kita kepada hal-hal yang tidak rohani. Iya. Pasti sudah, karena iblis Betul, sedang betul. menguasainya, Betul, betul ya? betul Betul. Kak Beni. Itu Iya. sih. Jadi menurut kakak memang kebanyakan anak muda lebih mementingkan hidup duniawi daripada menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kakak mau sarankan harus menyenangkan hati Tuhan. Iya. Kak Billy? Ya, mementingkan kehidupan duniawi kayaknya ya. Saya Ya. ke gereja, Cenderungnya ke situ. saya ke Kelihatan gereja nggak? pelayanan ya, khotbah renungan firman Tuhan minggu lalu kalau nggak salah itu Iya, ya. iya. Ada itu. Disinggung, saya sudah ke gereja apa segala macam, tapi kok saya masih hidup, kamu keluar dari gereja hidupnya masih duniawi. Iya, jadi Iya, masih iya. mentingkan ini. Mana rokok mulu. Ya. Cok Serupa korek. dengan Lebih dunia. ke Lupa duniawi. sudah deh sama firman Tuhan. Iya, Tapi iya, yang betul paling sekali. penting itu lakukan firman Tuhan dalam Betul. hidup. Iya. Itu aja yang mantap. Ya Kak, ini pertanyaan kayaknya yang menanyakan ini betul-betul butuh anu nih. Oh gitu ya. Ya, ini Kak pertanyaan mungkin untuk kaum milenial zaman sekarang di usia-usia saya nih. Iya. Kak ini, seberapa penting pasangan hidup atau pacar? Apakah memiliki atau tidak memiliki pasangan hidup atau pacar mempengaruhi kebahagiaan dalam hidup? Ya. Dari Kak Billy lah dulu ya. Ya, Silakan oke. Kak Billy. Seberapa penting pasangan? Ya Betul tadi ya sekali. dengan pacar ya. Betul. Penting kalau yang punya pacar. Penting memang. Kalau yang tidak punya nih. Kalau yang enggak punya pacar juga kenapa harus ini kan penting juga. Betul Enggak apa-apa sekali. dia lakukan itu karena tadi kita masih berhubungan loh dengan pertanyaan di atas kakak ini masih ingat. Kita masih berbicara masalah waktu dan peluang tadi. Nah ini Betul sekali. peluang ini seperti Kak Beni bilang tadi kita lihat peluang yang baik ya kan. Kalau buat kakak yang terpenting yang mempengaruhi kebahagiaan dalam hidup ini itu mau punya pasangan kah, mau punya pacar kah atau tidak, yaitu yang mempengaruhi hidupmu itu usahakan itu firman Tuhan yang mempengaruhi hidupmu. Itu yang membawa kebahagiaan. Yang lagi jomblo-jomblo jangan galau dong, jangan bikin status di Facebook, jangan bikin status di Instagram saya lagi galau, jangan. Jangan nunjukin bahwa kamu tuh anak Tuhan yang lemah. Tidak, anak Betul Yesus tuh sekali. tidak lemah. Betul. Anak Yesus tuh tidak lemah. Kita ada firman Tuhan yang selalu menghibur hati kita. Amin. Kalau kamu tidak memposting dirimu sendiri di dunia maya atau di dunia media sosial, kamu kasih lihat dirimu, kamu susah, apa kata dunia tentang dirimu? Mereka akan tertawa Betul. melihat kamu anak-anak Tuhan melemahkan dirimu sendiri di dalam media itu. Begitu ya Pak Pendeta ya? Iya. Nanti akan dijelasin lagi deh. Sama Pak Pendeta, silakan. Oke, kalau dari kakak kebahagiaan itu ditentukan hubungan kita dengan Kristus. Amin.
Jadi itu kuncinya ya, kebahagiaan itu hubungan kita dengan Kristus dulu. Ya. Beres enggak? Itu yang paling utama. Kebahagiaan Kemudian rohani dulu lah. Iya. soal punya pasangan dan tidak, punya pacar atau tidak itu relatif sih. Iya, betul. Ada yang Iya, memang firman Tuhan bahkan mengatakan di dalam Matius 19 ayat 12, ada orang yang memang khusus dari lahir memang Tuhan tentukan untuk tidak menikah. Nah, itu. Dan ada juga yang Dengar ya, tidak menikah karena dibuat orang, maksudnya karena pengaruh orang. Itu firman Tuhan katakan. Nah, itu. Ya Betul. mungkin tidak disetujui nikahnya. Itu termasuk Siapa nih galaksi yang begitu? taunya. Ayo. Itu firman Tuhan, nanti silakan dicek ya. Iya, Terus ada yang memang dia membujang karena memang pelayanan. Nah itu Rasul Paulus ada memang seperti itu Iya, contohnya. Jadi bukan kunci kebahagiaan itu punya pacar atau enggak, tapi hubungan dengan Tuhan itu paling utama ya. Iya. Itu saja. Mungkin lebih ke lebih ke kerohaniannya dulu. Kalau rohani bahagia, dunianya pasti lebih Amin. bahagia lagi Kak ya. Itu Ya, sudah pasti nyata. ada pasangan yang Pasti Tuhan sudah kasih itu. bagi Pasti ya. yang memang. Jadi untuk teman-teman galaksi yang belum punya pacar, jangan bersedih lah. Ya. Ya Kak, kita lanjut. Ini ada satu pertanyaan. Sebutkan poin apa saja yang bernilai saat kita berteman atau berpacaran. Atau saat telah berkeluarga. Wah, ngeri sekali nih pertanyaannya. Ya dari Kak Beni dulu. Ya kalau dari berteman kita harus lihat nilai-nilai baik dari teman kita. Karena teman seringkali membawa Ya, kita betul. kepada hal yang buruk ya. Betul sekali. Kalau Salah dia pilih. buruk. Kalau salah pilih teman kan ya. Jadi ini filter pertama kakak mau sampaikan juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua di rumah. Filter pertama kita itu apakah teman kita baik atau buruk itu orang tua. Ya. Pasti dia lihat kenapa anak ini mulai malas belajar. Kenapa dia enggak rajin sekolah. Nah untuk anak-anak muda tolong tadi dikatakan bahwa jangan kita tidak menghormati orang tua. Dengar, itu filter pertama. Berarti ada masalah dengan pertemanan kita. Terus dalam kita berpacaran ini kita harus memikirkan hubungan ini seperti apa, mengenal karakter, mengenal pribadinya, sifatnya, itu penting. Ada kesamaan apa kita dan apakah kita memang cocok, itu perlu kita lihat di dalam berpacaran. Dan bahkan kita perlu tahu keluarganya seperti apa, itu penting sekali dalam berpacaran. Kemudian dalam rumah tangga tentunya kita yang penting itu poin-poin yang sangat bernilai itu ya keluarga itu. Istrinya misalnya, suaminya, Ya. anak-anaknya, itu poin-poin bernilai. Dari Kak Billy bagaimana? Oke, kalau dari kakak ada 3 poin yang bisa disimpulkan apa tadi? Berteman, Teman, pacaran, dan saat keluarga. berkeluarga. 3. Ya. 3K. Ketulusan, kejujuran, Ya. kerelaan berkorban. Ya, dilakukan dalam hal positif. Ya, ketulusan. Tapi jangan ada embel-embel mau licik-licik, tulus supaya licik gitu ya. Ular Ya, dong. ya, jangan kita seperti itu. Ya. Ketulusan apalagi itu yang kedua tadi? Apa tadi Kak Beni? Kejujuran. Kejujuran. Jujur. Jujur itu penting sekali di mana-mana. Dalam pekerjaan tes yang paling pertama ketika orang tanya kita dalam pekerjaan itu, Ya. kejujuran kita itu yang paling diuji. Ya. Teman juga pasti dia mau yang jujur, ya enggak? Yang di rumah. Mau enggak dengan yang enggak jujur ya kan? Betul sekali, betul. Kemudian kerelaan berkorban. Kerelaan berkorban ini kita lihat dulu. Siapa di tempat kita berkorban? Kita mau berkorban dalam bentuk apa? Jangan berpikir berkorban itu harus uang, harus ini, harus ini. Jangan berpikir ke sisi ke hartanya. Banyak hal untuk kita berkorban. Itu buat saya. Dan saya sudah lakukan ini. Maksud saya sudah melakukan ketiga poin ini dalam kehidupan saya dari saya berteman, Teman, berpacaran, dan berkeluarga. Keluarga. Dan hasilnya lihat saya, celana saya robek-robek. Itu enggak diperhatikan Kakak istri. bercanda. Semoga istri enggak nonton. Ya, puji Tuhan kita bisa berjalan dengan baik. iya. Karena ketiga poin yang saya anggap penting dalam kehidupan saya ini, saya bisa berbagi dengan adik-adik di rumah, berbagi Ya. dengan kita di Nilai-nilai studio malam kebenaran. ini. Ya. Amin. Ya jelas ya teman-teman. Ya Kak ini pertanyaan terakhir dari sesi kedua.
Eh, Kak ini tolong jelaskan secara singkat arti dari Galatia 2 ayat 20 ya. Galatia 2 ayat 20 bunyinya gini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mungkin sesi yang terakhir saya serahkan untuk Pak Pendeta aja yang Oh, dari Kak jelaskan. Beni aja ya. Iya, sesi biar Kak terakhir. Beni aja. Ya, Kak Beni yang silakan. langsung Ya kakak rasa mengkat sama semuanya. aja Ya, sih. ya. Kita punya kerinduan bahwa aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Maksudnya bukan kita punya kehendak lagi yang selalu kita mau ikuti. Misalnya ini tadi bikin aku tersinggung, aku mau tinju dia. Dulu kita mau tinju dan bahkan kita meninju betulan ya. Ya betul. Dulu ya. Dulu. Dulu ada duit di kantor dan tidak ada orang di Ambil. sekolah lah, di sekolah lihat Ambil. ada bahkan bukan di atas meja lagi, dalam tas kita sudah tahu kita akan curi karena Iya. kita berniat untuk ya beli apa yang kita suka itu dulu. Ya. Tapi sekarang Kristus yang hidup artinya kita tidak mau lagi hal-hal seperti itu. Kita tidak mau buat gitu lagi. Iya, Gitu. lebih Itu ke sih perubahan arti ya. firman Tuhan ini. Betul. Perubahan kehidupan Kristus yang hidup. Ketika kita dikatakan dalam firman ini dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, ya kan? Sekarang ini Iya. ini kan masih Daging. kita rasa nih daging, Daging, ini, ya. lapar apa semua. Jadi itu yang kita mau utamakan yaitu kehendak Kristus tadi. Amin. Ya. Kehendak Amin. Kristus yaitu mengampuni, jangan mencuri, apa semua kita sudah tinggalkan aja. Mengasihi. Ya mau merokok lagi dulu suka sekali. Ya, tapi sekarang enggak boleh lagi. Iya, Enggak betul. mau lagi. Karena ada Kristus Kenapa? dalam Karena kita. Kristus. Iya. Aku mau bunuh dia. Sekarang enggak mau lagi karena ada Kristus. Aku Iya. mau marahin dia, aku mau Iya. tuntut dia. Sekarang enggak lagi. Karena apa? Tuhan Yesus bilang sabar. Bayangkan itu loh. Firman Tuhan ini berat sebenarnya ya. Iya. Tapi Saya kita sendiri juga agak susah kan. enggak mudah betul. Tapi kalau kita lakukan, kita Amin. akan dapat kebahagiaan Amin. yang luar Amin. biasa dan surga bagian kita. Amin. Amin, amin. Ya teman-teman, demikian talk show kita malam hari ini. Ada 10 pertanyaan yang sudah dijawab oleh dua narasumber kita malam hari ini. Singkat saja dari saya, dari Ke-10 pertanyaan. ke-10 pertanyaan tadi, semuanya tetap kita harus kembali menyerahkan diri kita sepenuhnya sama Kristus. Amin. Percayalah semua apa yang kita hadapi pasti akan berjalan dengan baik ya gitu Kak ya. Amin. Amin. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita teman-teman. Kak Beni menutupi persekutuan kita malam hari ini. Ya teman-teman Galaksi, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk ibadah pada malam hari ini dan talk show yang dapat kami laksanakan. Semua itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk memberkati setiap anak mudamu dimanapun mereka berada dalam situasi saat ini yang begitu berat. Kami berdoa juga untuk teman-teman yang ikut terlibat di dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 ini, mereka yang ada di portal-portal, Tuhan Yesus memberkati senantiasa, dan bahkan orang tua kami juga masih terus bergulut dengan pekerjaan mereka. Tuhan memberikan berkat-berkat yang berlimpah. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami tutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin.